Selamat Natal, saudaraku. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samudra Seberang menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal di rumah kita masing-masing. Tema ibadah ini adalah silsilah Yesus Kristus dan pemenuhan janji Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruangan ibadah. Jemaat Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, untuk mewujudkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terimalah salam
Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya menyalakan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita Natal berdasarkan Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Kristus Tuhan Rajamu, bukan arahnya ataupun ratu, Yusuf teriak dipikirkan, bukan yang condang ataupun aku, namun yang rendah hati dipakainya. Mari bersukacita, rayakan Natal. Hari kelahiran Sang Juru Selamat, alam melawat dunia berlambang-lambang. Kristus Tuhan Rajamu, Immanuel. Saudaraku, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Natal yang penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, kami bersimpu bersama dengan seisi rumah tangga kami ya Bapa, untuk boleh menyatakan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Allah yang masih mengizinkan kami untuk mengingat rayakan peristiwa Natal pada saat ini Tuhan. Bapa, di dalam sukacita ini kami kembali merindukan suara firman-Mu ya Tuhan, untuk boleh kami dapat dengarkan dan bahkan kami dapat mengerti, bahkan terlebih khusus ya Bapa, untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Untuk itu ya Tuhan, berkati setiap kami, hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, dan kami yang akan mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja atas kami semua, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia saja daripada firman-Mu ini, tetapi kami juga menjadi pelaku setia firman-Mu ini Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17 yang menyatakan, Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminabad. Aminabad memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed
memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yokenea dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yokea memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zodak. Zodak memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antaramu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Selamat Natal, saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bibit, bebet, dan bobot itu merupakan filosofi Jawa yang sering kali kita dengar. Filosofi ini berkaitan dengan kriteria mencari jodoh atau pasangan hidup yang biasanya saudara-saudara menjadi mutlak diberikan oleh orang tua ketika anaknya akan mencari pasangan hidup mereka. Orang tua akan bertanya tentang bibit, bebet, bobot. Kalau bibit berkaitan tentang garis keturunan. Kalau bebet berbicara tentang penampilan. Sedangkan bobot berbicara tentang kualitas diri. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kalangan banyak orang, bibit, bebet, dan bobot itu merupakan hal mutlak yang harus dilakukan ketika mereka berupaya untuk mencari pasangan hidup atau ketika orang tua ingin memberikan restu kepada anaknya ketika mereka akan menikah dengan calon menantunya. Karena menurut banyak orang, saudara-saudara, kenapa bibit, bebet, dan bobot itu menjadi hal penting bagi orang ketika mereka mencari menantu atau pasangan hidup. Karena saudara-saudara, memilih pasangan hidup menjadi bagian yang penting dalam perjalanan rumah tangga dan berketurunan. Ini adalah kebiasaan yang sering kali dipakai oleh manusia pada umumnya.
Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang menarik yang kita bisa ambil di dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Seperti yang kita baca pada saat ini tentang silsilah Yesus Kristus. Kalau kita berbicara, manusia pada umumnya berbicara tentang hal bibit, bebet, dan bobot untuk menentukan garis keturunan atau juga untuk perjalanan kehidupannya, tetapi ada hal yang sangat unik sekali saudara-saudara. Siapapun dia yang namanya orang percaya pasti tahu Yesus Kristus adalah keturunan Abraham dan Daud. Seperti yang dikatakan dalam ayat 17 saudara-saudara. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Abraham sampai Daud. Ini merupakan garis keturunan leluhur dari Yesus Kristus. Tetapi yang menarik saudara-saudara, kalau kita tahu Abraham dan Daud adalah orang yang sangat dicintai Tuhan. Karena mereka mempunyai kualitas iman yang luar biasa. Dan kita berkata wajar kalau Yesus memiliki garis keturunan tersebut, berasal dari garis keturunan tersebut. Tetapi kalau kita baca saudara-saudara pada ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Siapa Tamar? Saudara-saudara, Tamar adalah seorang wanita pelacur. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima dikatakan Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Siapa Rahab? Rahab dikatakan saudara-saudara dalam sejarah Alkitab merupakan seorang perempuan sundal. Dan yang ketiga saudara-saudara, kalau kita baca Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut. Siapa Rut? Rut bukan orang Yahudi, tetapi justru Rut dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salah satu orang yang termasuk dalam silsilah Yesus Kristus. Di sini menjadi sebuah pertanyaan saudara-saudara. Apa sebenarnya maksud dari silsilah Tuhan Yesus Kristus ini? Di satu sisi disebutkan oleh Matius tentang Abraham dan juga Daud, orang-orang yang mempunyai kualitas iman yang luar biasa di hadapan Tuhan, menjadi salah satu leluhur Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain disebutkan tentang Tamar, Rahab, dan juga Rut, orang-orang yang pada zamannya tidak pernah sama sekali mendapatkan tempat di hati banyak orang. Karena status mereka. Tamar yang adalah seorang pelacur, Rahab adalah seorang perempuan sundal, sedangkan Rut adalah orang bukan Yahudi. Bayangkan saudara-saudara, apa maksud dari Tuhan melalui penulisan Injil Matius ini? Saudara-saudara, ada dua hal yang mau kita lihat di sini. Yang pertama saudara-saudara, ketika Matius memberikan silsilah tentang Yesus Kristus ini, dia mau memberitahukan tentang bahwa kedudukan Yesus Kristus, tentang keturunan Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud dan juga Abraham dan Daud. Kalau kita baca saudara-saudara dalam 2 Samuel, di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Ada janji Tuhan dalam diri Daud tentang keturunannya yang akan dibuatnya menjadi besar oleh Allah.
Terus yang kedua, saudara-saudara, mulai dari kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberikan orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada janji Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, bahwa Abraham menjadi orang yang diberkati Tuhan, yaitu bapa orang beriman. Dari sini kita mau melihat, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kelahiran Kristus itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Tetapi kelahiran Kristus itu sudah dinubuatkan dan sudah menjadi perjanjian Tuhan sejak zaman perjanjian lama. Bahwa Kristus hadir merupakan penggenapan janji Tuhan yang Allah sampaikan kepada Abraham dan juga Daud dan juga bangsa Israel pada saat itu. Dan ini memberikan kepada saudara dan saya penguatan di dalam iman percaya kita, bahwa Yesus tidak hadir secara tiba-tiba. Yesus berada menjadi penggenapan janji Allah bagi dunia ini. Dan itu memberikan kepada kita satu keyakinan yang luar biasa, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya Yesus yang kita imani adalah anak Allah yang dijanjikan di dalam kehidupan manusia untuk memberikan berkat, yaitu anugerah keselamatan bagi manusia. Terus yang kedua, saudara-saudara, berbicara tentang orang-orang atau perempuan-perempuan yang sama sekali tidak pernah dianggap keberadaannya oleh masyarakat pada umumnya. Rahab, Tamar, dan Rut, mereka adalah orang-orang tidak pernah mendapatkan bagian, mendapatkan tempat dalam kehidupan masyarakat pada umumnya karena perbuatan dan status sosial mereka. Tetapi justru Allah memakai keberadaan mereka yang hina di banyak orang, di mata banyak orang, untuk mendapatkan kasih-Nya, untuk mendapatkan anugerah menjadi leluhur Yesus Kristus. Dan ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dan ini harusnya kita aminkan dalam hidup kita sebagai orang percaya di dalam peristiwa Natal ini, saudara-saudara, yaitu bahwa sesungguhnya kalau dunia membenci orang-orang yang karena status sosial mereka, direndahkan karena perbuatan mereka, tidak mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat, tetapi justru Allah dalam diri Yesus Kristus datang untuk mengasihani mereka dan memberikan kepada mereka damai sejahteranya, yaitu berupa keselamatan di dalam kehidupannya. Nah, ini yang menguatkan kita sebagai orang percaya. Secara khusus, saudara-saudara, dalam peristiwa Natal pada saat ini, mungkin di antara kita, baik saya dan saudara, mungkin pada saat ini kita dimusuhi oleh banyak orang. Mungkin pada saat ini, saudara-saudara, betapa hebatnya orang mulai mengucilkan kita, betapa hebatnya mereka membuat kita terasing dari kehidupan mereka. Tetapi ingat, Allah mengasihi kita. Sehebat apapun orang memusuhi kita, Allah tetap mengasihi kita. Mungkin kita tidak mendapat tempat di hati orang-orang yang merasa dirinya benar. Tetapi ketika kita hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, seiring dengan pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menyatakan diri sebagai orang yang mau tetap setia kepada Allah, kita mendapatkan tempat di hati Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Itulah berita Natal yang hendaknya kita aminkan pada saat ini.
Dalam silsilah Yesus Kristus ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam dunia ini, menggenapi segala karya dan rencana Allah. Ada juga orang-orang yang mungkin diasingkan dari masyarakat, tetapi mereka mendapatkan kasih Tuhan, termasuk saya dan saudara. Mari saudaraku, seberat apapun penderitaan yang kita alami akibat orang-orang tidak mempedulikan keberadaan kita, tetapi Allah peduli dalam hidup kita. Rayakan Kristus dalam hati kita. Rayakan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Selamat menerima kasih Tuhan melalui kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kita untuk menghadirkan damai sejahtera-Nya dalam kehidupan kita. Selamat Natal saudaraku. Tuhan memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Tumbuhlah tunas baru. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudaraku, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, betapa besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Walaupun kami adalah orang-orang yang dipandang hina oleh banyak orang Tuhan, mungkin karena perbuatan kami, mungkin karena status sosial kami, tetapi kasih-Mu yang luar biasa mengangkat kami dan menguduskan kami Tuhan untuk boleh mendapatkan anugerah keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dalam peristiwa Natal pada saat ini Tuhan, kami ingin dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu ini ya Bapa, untuk kami boleh menatap ke depan, menikmati kasih karunia Allah dalam hidup kami ini Tuhan, untuk kami boleh melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan, sebagai wujud dan respon dari iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, Bapa, pada saat ini dalam peristiwa Natal 25 Desember tahun 2020 ini Tuhan, Natal yang kami lakukan
adalah Natal yang sungguh jauh berbeda dengan yang sering kali kami lakukan setiap tahun. Ketika kami hanya dimampukan beribadah, berkumpul bersama dengan keluarga kami saja. Ketika kami hanya mampu untuk beribadah secara virtual, ya Tuhan. Namun kami yakin serta percaya kehadiran Tuhan akan tetap Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kelahiran Yesus Kristus boleh kami rasakan dengan hati kami Tuhan. Dan ini tetap memberikan kepada kami semangat untuk tetap menjalani hari-hari kami yang penuh dengan segala berkat, sukacita, bahkan pergumulan yang harus kami hadapi Tuhan. Biarlah Engkau tetap berkarya dalam hidup kami ini Tuhan. Berkati bumi kami ini ya Bapa, di dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Mampukan kami untuk boleh bekerja sama dengan baik Tuhan. Baik para pimpinan negara kami, para pemimpin negara kami Tuhan, maupun juga tenaga medis, aparat keamanan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bumi ini Tuhan. Kiranya virus corona ini Tuhan boleh berlalu bersama dengan berkat Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami semua ya Bapa. Sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan baik Tuhan. Sehingga kami boleh tetap berkumpul, berhimpun, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan yang kudus di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh tetap bersukacita, saling menguatkan, saling memperhatikan, dan saling peduli terhadap satu sama lain Tuhan. Berkati kami semua dalam tangan kasih Allah. Terima kasih untuk kelahiran Yesus Kristus yang boleh Engkau nyatakan pada peristiwa Natal ini Tuhan. Ini menguatkan hati dan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam diri-Mu saja Tuhan kami tetap terus berpengharapan untuk menjalani kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih untuk para petugas dan pelayan yang Engkau pakai untuk melayani Engkau saat ini Tuhan. Para presbiter, organis, singer, tim multimedia, bahkan setiap kami yang ikut ambil bagian di dalamnya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala karya-Mu dalam hidup rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan pribadi kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Bapa, ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Serta terimalah doa permohonan kami ini Tuhan. Yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikanlah kepada kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 25 ini, marilah kita menyatakan syukur dan memberi persembahan dan menyanyi.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku kutinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami ya Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pesan Natal. Sekalian warga Jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita. Dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri, di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga Jemaat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita
dari rasa mazgu berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Saudaraku, silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan berpengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti bahwa kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutup kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita, umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu saudaraku, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyhur dalam dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal Allah, memenuhi kehidupan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Gloria